Hai hai hai, balik lagi di channelnya aku, Devi Puji. Di video kali ini aku bakal kasih review cepat Penthouse Season 2 episode ke-10. Di episode ke-10 saat acara pesta pernikahan Chon So Jin dan Jo Dante digelar, tiba-tiba berita tentang penangkapan Ha Yeon Chul yang dijadikan tersangka pembunuhan Bae muncul di media. Berita tersebut mengejutkan semua orang, termasuk Chon So Jin. Dia tak percaya Ha Yeon Chul menjadi tersangka utama. Melihat hal itu, Chon So Jin bergegas pergi begitu saja dari pesta tersebut untuk menemui Ha Yeon Chul. Di sisi lain, Eun-byeol berusaha mencari ibunya, namun sesampainya dia di rumah, pengasuh Eun-byeol mengatakan Chon So Jin sedang berada di pesta pernikahannya. Sukun menerobos rumah Ha Eun-byeol. Sukun mengetahui kini ingatan Ha Eun-byeol telah kembali. Sukun memaksa Ha Eun-byeol untuk mengakui semua perbuatannya. Namun Eun-byeol terlihat begitu panik dan berteriak histeris. Dan kini Eun-byeol ingat dialah yang telah membunuh Bae. Sementara itu, Ha Yeon Chul dan Tuan Park yang sebelumnya dijadikan tersangka utama sedang berada di ruang investigasi. Tuan Park kini mengaku bukan dia yang melakukannya. Dia mengatakan Ha Yeon Chul lah pembunuh yang sebenarnya. Ternyata di kilasan ingatannya, Tuan Park sebelumnya mendapat ancaman dari anak buah Jo Dante. Dia harus mengatakan Ha Yeon Chul lah pelakunya. Chon So Jin menemui Ha Yeon Chul. Dia mengatakan Jo Dante yang telah melaporkannya. Demi melindungi Ha Eun-byeol, kini Ha Yeon Chul terpaksa harus mengakuinya. Sesampainya di rumah, Chon So Jin langsung menemui Ha Eun-byeol. Chon So Jin terkejut melihat Ha Eun-byeol yang menggila. Eun-byeol berusaha bunuh diri dan Chon So Jin berusaha menghentikan Ha Eun-byeol. Eun-byeol mengatakan pada Chon So Jin saat kejadian malam itu dia hanya menyayat Bae dengan tropi, lalu mendorongnya hingga terjatuh. Namun tiba-tiba dia mendengar lantunan lagu. Eun-byeol mengira saat itu ada seseorang yang melihat dirinya, dan mendengar hal itu Chon So Jin terkejut. Sementara itu, Na Aikyo membuka sebuah kotak. Isi di dalam kotak itu terdapat sepatu bayi, sebuah kotak kecil, dan album foto milik Na Aikyo. Dan Na Aikyo menemukan sebuah kunci di dalam album foto tersebut. Namun tiba-tiba Jo Dante datang dan Na Aikyo bergegas menyimpan kembali kotak tersebut. Jo Dante sepertinya mencurigai Na Aikyo. Sepintas Jo Dante mengira dia adalah Sim Suryon. Kemudian Jo Dante mencoba melihat pundak Na Aikyo untuk memastikan tato kupu-kupu itu masih ada. Namun dilihat dari tatapan mata Jo Dante, dia masih meragukan tingkah laku Na Aikyo yang sepintas mirip dengan Sim Suryon. Di sisi lain, Jo Dante mulai menyiksa Chon So Jin. Chon So Jin dibawa paksa ke dalam ruang rahasia Jo Dante. Di sana Jo Dante semakin menggila. Dia terus menyiksa Chon So Jin dan mencambuki hingga Chon So Jin tak berdaya. Saat Na Aikyo menemui pemilik distrik Cheongso, diam-diam Logan Lee mengikuti Na Aikyo. Namun Na Aikyo menyadari, dia lalu menghampiri Logan Lee dan mengatakan untuk berhenti mengganggunya. Namun Logan Lee terus berusaha meyakinkan Na Aikyo. Dia mengatakan dia merasa bahwa Na Aikyo bukan orang yang jahat. Setelah dicambuki di ruang rahasia, Chon So Jin lalu dibawa oleh Jo Dante ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, Chon So Jin dikurung. Chon So Jin berteriak, namun Jo Dante mengabaikan Chon So Jin. Oh Yeon-hye menemui Ha Yeon Chul di tahanan. Dia memperlihatkan surat perceraiannya yang telah dia tanda tangani. Walaupun itu hanya pernikahan kontrak, sepertinya Oh Yeon-hye begitu merasa tersakiti telah dikhianati oleh Ha Yeon Chul. Oh Yeon-hye mengatakan kebenaran yang selama ini dia tutupi, yaitu ternyata Bae adalah anak dari Ha Yeon Chul.
Dan sepertinya saat Yun-yi dicampakkan oleh Ha Yeon-chul dan memilih menikah dengan Chon So-jin, saat itu Yun-yi sedang hamil. Mendengar pengakuan Yun-yi, Ha Yeon-chul sangat terkejut. Ha Yeon-chul berteriak meminta penjelasan Yun-yi, namun dengan wajah kesal Yun-yi pergi begitu saja. Saat Jodante mengajak Na Aikyo ke kantor di mana dulu kantor properti itu milik Sim Suryon, Jodante memberi Na Aikyo sebuah hadiah. Ternyata isi kotak hadiah tersebut adalah kalung milik Eunbyul. Seketika Na Aikyo terkejut, namun Jodante menjelaskan itu adalah bukti untuk bisa menjatuhkan Chon So-jin. Kalung tersebut milik Ha Eunbyul yang ditemukan di tempat di mana Rona terjatuh. Terdapat DNA Ha Eunbyul dan darah bayi Rona di kalung tersebut. Namun sepertinya Naikyo berusaha memancing Jodante apakah Jodante ada kaitannya dengan kematian bayi Rona. Dan ternyata di kilasan ingatan Jodante saat festival Cheong-a, dia mendapat telepon dari guru Maduki. Lalu dia beranjak keluar untuk mengangkat panggilan itu. Guru Maduki meminta maaf pada Jodante karena pemenang utama bukan dimenangkan oleh Sokyung, melainkan oleh Baerona. Mendengar hal itu, tampaknya Jodante begitu kesal. Setelah menutup telepon Guru Maduki, Jodante berniat untuk kembali ke aula, namun saat itu ponsel Jodante kembali berdering dan melihat Ha Eunbyul yang sedang berlari ketakutan. Dengan rasa penasaran, Jodante mengikuti Ha Eunbyul. Dengan rasa penasaran, Jodante mengikuti Ha Eunbyul dan melihat Baerona yang tergeletak berlumuran darah meminta tolong. Bukannya menolong, Jodante menjadikan kesempatan untuk memperburuk kondisi Baerona, karena sebelumnya Jodante mengetahui pemenang utamanya adalah Baerona. Lalu Jodante menancapkan sayap tropi tersebut ke kepala Baerona dan menghilangkan sidik jarinya. Kemudian Jodante bergegas membersihkan tangannya yang berlumuran darah, dan segera Jodante mengganti pakaiannya yang dibawakan oleh sekretaris pribadinya. Selain itu, sekretaris Cho mencoba menghapus jejak rekaman CCTV. Dan setelah itu, Jodante bergegas kembali ke aula, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat orang-orang berhamburan keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi, diam-diam Jodante membunyikan alarm emergensi dan membuat orang-orang semakin panik. Sepertinya Jodante sengaja melakukan itu untuk memperburuk keadaan dan menghilangkan jejaknya. Ternyata Naikyo selama ini tahu bahwa ponselnya telah disadap oleh Yun-yi, dan dia berharap Yun-yi mendengar pengakuan Jodante lewat penyadap tersebut. Dan seketika Yun-yi terkejut mendengar hal itu. Dia berkata, "Aku akan mencari tahu bahkan jika harus membunuhmu." Sementara itu Sukyung membuka ruangan di mana Chon So-jin dikurung. Entah rencana apa yang sedang dijalankan Sukyung sehingga Sukyung membantu mengeluarkan Chon So-jin dari ruangan itu. Jodante mabuk berat dan tak sadarkan diri. Chon So-jin diam-diam masuk ke dalam kamar Jodante. Dia berniat untuk membunuh Jodante dengan membekamnya. Namun tiba-tiba ponsel Jodante berdering. Chon So-jin merasa tak asing mendengar nada dering ponsel Jodante, dan dia teringat saat Ha Eunbyul berusaha melantunkan nada yang dia dengar saat kejadian malam itu. Chon So-jin membuka ponsel Jodante dan melihat nama Na Aikyo dalam ponsel tersebut. Kemudian Chon So-jin bergegas menemui Ha Eunbyul dan menyuruh Ha Eunbyul untuk melantunkan lagu yang dia dengar. Dan sepertinya Chon So-jin tahu orang itu ternyata Jodante. Dan kini Chon So-jin menyadari dia telah dijebak oleh Jodante. Diam-diam, Sukhun menyuruh Chon So-jin untuk mengikutinya. Lewat ruang rahasia Jodante, Sukhun membawa Chon So-jin untuk bertemu dengan Hyun-yi. Dan bergegas Hyun-yi membawa pergi Chon So-jin ke suatu tempat. Di sana Chon So-jin mengatakan bukan Ha Eunbyul yang telah membunuh Baerona. Chon So-jin memohon pada Hyun-yi untuk bekerja sama dengannya. Chon So-jin mengatakan dia membutuhkan Hyun-yi untuk menemukan siapa pelaku sebenarnya.
Kemudian terlihat kaki seseorang beranjak dari atas kasur dengan selang infus yang tergantung. Lalu dia mengambil sebuah ponsel. Dan tiba-tiba Sukhun menerima sebuah panggilan. Terdengar suara, "Sukhun, ini aku." Dan sepertinya Bayrona masih hidup dan mencoba menghubungi Sukhun. Sementara itu, Loganli berusaha mencari tahu tentang Naaikyo lewat anak buahnya. Saat melihat foto-foto Naaikyo, dia tersadar ada satu foto yang mengingatkan dia pada Sim Suryon. Loganli melihat kalung yang sama dengan kalung yang selama ini selalu dipakai oleh Sim Suryon. Kemudian Loganli bergegas menemui Naaikyo. Dia memeluk Naaikyo dan akhirnya kini Loganli tahu Naaikyo sebenarnya adalah Sim Suryon. Lalu siapakah orang-orang yang datang memergoki Loganli dan Sim Suryon? Mungkinkah dia adalah Jodante? Wow, semakin menegangkan kan guys? Saksikan kelanjutan ceritanya di Penthouse Season 2 episode ke-11 minggu depan ya guys. Thanks for watching and bye-bye.